sekarang seluruh penjuru dunia, seluruh belahan dunia, 100 lebih negara sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan yang sangat dalam. Apa yang ditakutkan? Dampak daripada virus corona. Bahkan seumur sejarah belum pernah Haramain Syarifain, dua tempat yang mulia, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa, itu libur, ditutup. Baru tahun sekarang, sepanjang masa, sepanjang abad, sepanjang waktu, dua tempat mulia ini ditutup sama sekali. Ada apa? Bagaimana? Kenapa? Bahkan terkadang kita masih merasa tenang, bisa tertawa, nyaman. Seluruh penjuru ketakutan, seluruh penjuru khawatir dengan satu dampak yang namanya virus corona, yang jaraknya mungkin kecilnya sangat kecil, 150 nanometer. Itu butuh di zoom ribuan kali baru bisa kelihatan bentuk aslinya. Sangat kecil. Tapi semua sekarang kita lihat, gak usah jauh-jauh. Tidak ada orang berani keluar rumah. Tidak ada orang berani. Di Jakarta sudah lockdown. Tidak bisa keluar rumah, kendaraan sudah jarang. Masjid-masjid di Jakarta sudah ditutup. Bahkan di Bogor juga beberapa masjid ditutup. Salat Jumat ditiadakan. Salat berjamaah ditiadakan. Ada apa? Hewan sekecil begitu kita merasa ketakutan, kekhawatiran. Ama tatafakkaru, itu baru hewan yang kecil. Bagaimana kalau Allah wujudkan suatu ayat yang Allah katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan isi-isi perut yang ada dalam gunung? Allah goyangkan semua gunung. Lautan semuanya Allah angkat. Musibah yang belum pernah terjadi Allah lakukan itu. Saat tersebut seorang manusia yang mengatakan, waqalal insanu ma laha. Ada apa dengan kejadian ini? Kapan itu semua terjadi? Ketika kita sudah lalai dengan Allah, ketika kita sudah jauh daripada Allah. Satu virus kecil, semua orang ketakutan meninggalkan Allah. Bagaimana kalau Allah turunkan bala tentara yang jauh lebih besar daripada itu? Kita ini kecil, lemah, tidak bisa apa-apa. Kita ini penuhnya takut kepada Allah. Man khafa Allah la yakhaf kulla syai. Wa man la yakhaf Allah khafa min kulli syai. Siapa orang yang takut kepada Allah, Allah sebagai patokannya, la yakhaf kulla syai. Kita boleh takut dengan corona, tapi kita harus lebih takut kepada Allah. Siapa menciptakan corona? Siapa yang menciptakan corona? Siapa yang menebarkan corona? Siapa yang bisa membuat corona menjadi dampak buruk? Allahu Rabbul Jalal Jalaluh. Dimana antum taraktu rabbukum? Lalu kenapa kita tinggalkan Allah? Lalu kenapa kita tidak takut kepada Sang yang menciptakan, Sang pencipta corona tersebut? Kalau ada orang kena corona bersin sebelah Anda, mungkin kita ketakutannya luar biasa. Dipegang dengannya kita ketakutan luar biasa. Tapi kadang-kadang kita gak malu katakan,
takut sama Allah saat kita bermaksiat kepada Allah. Hadirin, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Oleh sebab itu, ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita taubat kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Ya aman al-khaifin, aminna mimman nakhaf. Ya aman al-khaifin, najinna mimman nakhaf. Ya aman al-khaifin, salimna mimman nakhaf. Allah yang memberikan keamanan bagi orang-orang yang ketakutan. Di situ kita minta salimna mimman nakhaf. Selamatkan kita daripada ketakutan tersebut. Wa ya aman al-khaifin, najinna mimman nakhaf. Wahai zat yang membuat rasa takut, takutkanlah kami dari segala macam ketakutan selain Engkau. Oleh sebab itu hadirin, ayo kita kembali kepada Allah. Yang tahu diri kita hanya kita. Yang tahu kapasitas kita hanya kita. Yang tahu perlakuan kita hanya kita, bukan orang lain. Bukan saudara kita yang lain, bukan tetangga kita, bukan teman kita, bukan murid kita, bukan guru kita, tapi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah Maha rahmah. Jangan sampai kita lalai kepada Allah. Ada sebab itu tidak ada jalan yang paling tepat mengatasi corona saat ini selain medis yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan dewan-dewan dokter yang sedang berjuang. Maka kita sebagai manusia hendaknya memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak ampunan kepada Allah, memperbanyak permintaan maaf kepada Allah, dan serukan di mana-mana taubatan nasuha, permintaan maaf kepada Allah dengan taubatan nasuha.